saya mungkin akan berbicara sedikit tentang prinsip ya terkait dengan kebijakan. Nah, dalam konteks penanganan COVID ini agak unik soalnya ya, karena ini unprecedented, jadi belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau ini misalkan gini ya, saya kasih ilustrasi ini, saya ambil dari publikasi OECD terbaru beberapa minggu lalu yang menunjukkan gitu ya bahwa sebenarnya itu dalam penanganan COVID itu ada dua jenis kebijakan pemerintah. Ini kan untuk ini tentang kebijakannya. Yang menurut saya itu adalah satu nafas antara ekonomi dan kesehatan. Satu nafas. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan sering pemahaman bahwa ini adalah sesuatu yang terpisah itu karena ketidakpahaman orang terkait apa itu ilmu ekonomi atau apa itu ekonomi. Orang tuh sering ngelihat ekonomi itu masalahnya dengan duit, dolar, rupiah gitu ya. Padahal enggak. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu lebih luas dari itu. Ilmu ekonomi itu ujung-ujungnya kesejahteraan. Kesejahteraan itu semua aspek. Bukan hanya aspek uang atau tapi segala macam aspek. Dan kalau kita lihat ilmu ekonomi itu kita akan lihat banyak sekali literatur yang keluarnya mungkin tidak kebayang bahwa itu ekonomi. Saya itu menulis paper tentang intoleransi beragama, saya menulis paper tentang kebahagiaan nelayan. Jadi aspek ekonomi itu luas. Jadi kurang tepat kalau melihat ekonomi krisis COVID itu dilihat sebagai dua perspektif yang berbeda dari sudut pandang dimensi seperti ekonomi dan kesehatan. Nah, dengan demikian ketika kita melakukan sebuah kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan itu menjadi satu nafas. Dalam arti bahwa ketika kita melakukan kebijakan kesehatan itu ada impact terhadap ekonomi, dan ketika kita melakukan kebijakan ekonomi itu ada juga impact kepada kesehatan atau saling terkait. Nah, ini contoh misalkan nih. Apa kebijakan pertama yang dilakukan suatu negara ketika ada COVID? Yang dilakukan adalah kebijakan meredam pandemi. Ya, itu mereka melakukan berbagai upaya untuk meredam pandemi. Nah, ini di dalam literatur baru itu ada dua ukuran ini untuk melihat seberapa kuat pemerintah itu melakukan kebijakan untuk meredam pandemi. Ya. Itu ada dari Oxford, itu dia mempunyai indikator indeks namanya Government Stringency Index. Jadi seberapa stringent, ini adalah indeks yang mengukur 9 elemen dari government stringency dalam penanganan COVID. Dari mulai school closure, work from home, dan lain-lain. Silakan di Google aja kalau ada teman-teman adik-adik yang belum tahu. Nah, digabung itu jadi satu namanya government stringency index. Nah, ini semakin kesini semakin semakin stringent suatu negara dalam meredam kebijakan dalam penanganan COVID-nya. Ya, itu berarti kebijakan COVID. Yang satu lagi itu adalah data yang bukan indeks tapi data observe. Ya. Observe dari bagaimana orang mobile dengan diukur dari mobilitas dari gadgetnya, gitu ya. Ini data yang beberapa institusi mengeluarkan. Ya. Ada Google, itu Google Mobility, ya. Kemudian ada Facebook itu nama Facebook Movement Range, gitu ya. Terus ada juga Apple iOS, dia juga punya sendiri. Itu semua data-data itu publicly available ya, to some extent. Nah, kalau kita lihat semakin pemerintah itu kebijakannya menambah stringency, semakin ke kiri, ya, semakin less mobile society itu, ya, mobilitasnya semakin susah bergerak. Dan implikasinya ke ekonomi ada, ya, tidak bisa menyangkal kita itu. Karena kalau kita lihat hubungannya, semakin stringent kebijakan pemerintah dalam menangani COVID, maka semakin turun GDP-nya. Semakin turun private consumption-nya, gitu. Oke, jadi penurunan aktivitas ekonomi itu adalah konsekuensi natural dari kebijakan pemerintah menangani COVID, gitu. Ya, jadi saya bilang satu nafas makanya. Dan kalau kita mau lihat lebih detail, ternyata saya menemukan bahwa hubungan
indikator yang lebih akurat itu yang kiri, Google Mobility, walaupun nggak beda jauh ya. Karena dari segi, kalau dari statistik itu namanya R-square. Ya, R-square-nya itu relatif lebih tinggi kalau kita pakai Google Mobility dibandingkan dengan kalau kita pakai Oxford Government Stringency Index. Sebentar nih, saya ada Bentex Mobility, Linkteknya adalah Mobility. Oke. Dan dengan demikian, maka kontraksi ekonominya juga tidak separah ya negara-negara yang menggunakan yang mempunyai stringency index yang lebih tinggi. Jadi seperti ini gitu kan sini. Gitu. Apa message yang ingin saya sampaikan? Message yang ingin saya sampaikan adalah pertumbuhan kolapsnya turunnya aktivitas ekonomi kita, besarnya penurunan ekonomi kita itu murni konsekuensi logis dari kebijakan yang kita adopt gitu loh. Kita memang rendah, pemerintah melakukan stringency indexnya rendah sehingga pertumbuhan ekonominya ya segitu gitu. Tidak separah orang lain atau tidak sebagus negara-negara lain yang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa nggak semua orang melakukan hal yang sama dengan Indonesia? Kenapa nggak semua orang kalau kita tidak ingin ekonomi kita kolaps, kenapa tidak semua orang melakukan seperti Indonesia, nyontek gitu? Ya udah Indonesia aja, stringency indeksnya rendah, kok ekonominya juga nggak begitu kolaps amat. Then we have another issue, yaitu COVID case. Nah ini problemnya. Nah kalau kita lihat data ini, nah ini mobility ya. Jadi kita lihat, nah ini sebelum kesini saya kesini dulu. Nah, kalau negara-negara lain seperti negara-negara, nah ini negara lain, ini ada beberapa negara seperti yang nggak kelihatan ini adalah Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain. Maka Indonesia itu ternyata case-nya kita belum ada hilal sama sekali, gitu ya. Jadi tidak ada tanda-tanda kita akan mengalami decelerations. Dan kalau menurut pandangan saya, ini juga adalah konsekuensi natural ya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan ada di stringency index di sini gitu loh. Ini alamiah gitu loh. Oke? Itu message saya ya. Itu konsekuensi logisnya. Jadi ya kita naik terus gitu loh, ya. Bahkan ada indikasi kuat bahwa keparahan kita ini jauh lebih dari sini. Kenapa jauh lebih dari sini? Karena testing rate kita itu jelek banget. Nih, Indonesia itu ini testing rate-nya. Ya. Testing rate-nya rendah. Jadi kita tuh tidak mengetes cukup orang untuk tahu berapa persisnya. Kalau teman-teman lihat data pergerakan berapa besar orang yang kita tes dengan berapa case-nya itu kelihatan sekali polanya. Kelihatan sekali ya. Nggak perlu ahli statistik untuk bisa mengamati itu. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya, macam-macam. Ada low facility, ada ineffective coordination and procurement, terus slow PCR scaling up, communication issue, dan lain-lain. Ini ada di paper ini. Silahkan dibaca. Ya. Nah, jadi kemungkinan besar itu dan ini sehingga kelihatan juga di sini. Share of COVID-19 test data positif kita itu positivity rate-nya tinggi, 15%. Sementara yang lain rendah. Apa kaitannya positivity rate dengan ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan testing? Jelas ada. Karena kalau testingnya rendah, itu yang dites tuh kita pilih-pilih. Yang ada simptom, yang sakit itu dites. Ya lah kalau dites positif lah dia gitu loh. Kalau testing yang benar itu yang representatif. Yang asimptotik yang itu dites juga ya itu bakal rendah positivity rate-nya. Jadi tingginya positivity rate suatu negara dalam penanganan case itu menunjukkan bahwa banyaknya kasus COVID yang ada di suatu negara tersebut jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan. Jadi kalau Anda percaya sama saya, ya hati-hati keluar rumah itu aja, ya. Because what you see in this graph is not true. Beyond this, terserah silahkan. Kalau percaya sama science, hati-hati, ya. Nah ini, oke, dan itu satu. Dampak kedua ada. Pertanyaan saya balik ke sini.
Kenapa negara-negara ini rela growth-nya rendah, gitu ya? Karena menetapkan stringency index yang tinggi. Bukan hanya faktor kesehatan, karena mereka tidak mau sakit, tidak mau yang mati, bukan. Karena kalau dibiarkan tidak stringent, kasus akan berlarut-larut. Kalau kasus berlarut-larut, ekonomi akan tetap selalu berada below its optimum capacity. Itu kenapa mereka rela tidak seperti Indonesia, ya. Dan ini juga yang kemungkinan besar menyebabkan kenapa Indonesia, ini mobility index Indonesia itu sampai minggu terakhir kemarin ini tetap berada di bawah 20% kapasitinya. Dari kalau ukurannya mobilitas, ya, bukan kapasiti, mobilitas, ya. Ini agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ini udah kuartal 4. Diharapkan kalau recovery yang benar itu kuartal 2, kuartal 1 kita nggak begitu drop. Kuartal 2 nih ya, kuartal 2 kita drop banget kan ekonomi ya, -5, oke. Kuartal 3 kita agak membaik, 3, sekian. Diharapkan kuartal 4 kita mungkin positif gitu ya ekonominya. Tapi percaya sama saya, nggak akan deh positif kalau ngelihat data ini. Karena ini udah kuartal 4 ini. Kuartal 4 kita itu masih di bawah 20%, mobility index-nya di bawah 20%. Jadi kemungkinan besar kuartal 4 pertumbuhannya akan mirip dengan kuartal 3 kalau ngelihat angka ini. Sehingga apa? Recovery yang kita impikan itu nggak akan berjalan dengan cepat lagi. Gitu loh. Dan ini kenapa terjadi? Ya karena orang takut keluar rumah kalau ngelihat ini. Apalagi kayak saya, yang saya percaya science, yang percaya bahwa what you see in the data is just over the surface. Nah ini berbeda dengan negara-negara lain, misalkan yang sudah relatif lebih di akhir tahun ini sudah relatif lebih bagus ininya, mobility index-nya, mereka sudah mulai recover dengan baik. Jadi kalau nanti ke depan ekonomi kita bleak prospeknya, dan itu terjadi karena memang bukan tidak sengaja. Entah salah hitung atau gimana ya. Yang jelas, that's the implications of our policy. Ini kan mata kuliah kebijakan, terkait kebijakan. Nah itu pentingnya bagaimana kita membaca dan membuat kebijakan supaya sesuai dengan ilmu. Ya. Dan ini teh antik saya berapa lama lagi nih? Ada 10 menit lagi maksimum ya. Siap. Nah ini yang menunjukkan bahwa positif tes itu berkorelasi positif dengan case. Nah ini juga data-data yang menunjukkan bahwa ketika negara-negara lain, ini data traveling ya, dari Bank Dunia, ketika negara-negara lain sudah mulai aktif mobilitasnya, pesawatnya, maskapainya, transportasinya udah jalan, ya. Indonesia agak-agak di bawah. Dan juga Indonesia kan salah satu negara yang tidak boleh dikunjungi, orangnya tidak boleh berkunjung ya, dikunjungi negara itu yang diblok, disensor masuk ke beberapa negara kan, karena itu salah satu konsekuensi. Ya. Kita berbeda dengan negara lain karena kasus kita masih tinggi. Ya, ini juga. Nah ini catatan saja bahwa ini kritik saya yang selalu saya kemukakan, yang tidak semua orang paham, bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang seolah-olah lebih baik daripada negara lain itu sebenarnya bukan prestasi banget, Bu. Itu konsekuensi dari pilihan kita less stringent, gitu aja. We get what we pay, gitu loh. Ya. Dan itu juga salah menghitungnya. Ya. Harusnya itu membandingkan growth Indonesia dengan negara-negara lain itu kurang akurat gitu ya. Harusnya yang kita membandingkan itu growth kita ya dikurangi growth yang biasanya terjadi gitu. Kalau growth kita dibandingin dengan growth yang biasanya terjadi, kita itu collapse-nya 10%. Berarti comparable dengan negara-negara lain sebenarnya. Gitu ya. Ini aja saya kasih contoh ini. Nah ini. Indonesia itu growth contraction-nya itu 10%. Karena biasanya 5 di kuartal 2 ya, collapse 5 gitu loh. Jadi growth contraction-nya 10% dan ini comparable kok dengan negara-negara lain gitu loh. Di sini. Jadi tidak bagus-bagus amat. Yang bilang bagus tuh hanya pemerintah. Menurut saya ya mereka wajib bilang begitu karena itu bagian dari kampanyenya gitu loh.
Ya, nah, oke. Dan ini juga, ini laporan dari Bank Dunia. Ini menunjukkan dampak dari COVID terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai kuartal 4 tahun 2022. Nah, ini apa yang kita lihat? Ya. Indonesia itu ini. Ya. Kita memang lebih baik dari Filipina, tapi tidak lebih baik dari negara-negara selain itu. Ya, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Ya. Ini prospek kita. Jadi kalau dihitung persentase terhadap ongkos ekonomi yang kita bayar, ya, jadi kalau kita hitung, ya, ongkos ekonomi yang kita bayar itu paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Ingat, ini konsekuensi dari kebijakan. Ini saya nggak bikin sendiri, ini laporan Bank Dunia terakhir Oktober, ya, oke. Nah, kemudian itu dampak dari penanganan COVID yang menurut saya tadi saya bilang satu nafas, ya. Nah, ada satu jenis lain kebijakan dalam penanganan COVID yang lebih ke pemulihannya, bagaimana memulihkan ekonomi. Jadi bukan aspek kesehatannya, tapi pemulihan ekonomi, walaupun sama tetap harus satu nafas. Nah, ini menurut saya juga rumit karena Indonesia itu ternyata dampaknya itu relatif parah. Ya. Saya nggak lihat pertumbuhan ekonomi lah, saya lihat employment. Ya. Mungkin dari angka pengangguran terbuka nggak begitu kelihatan banget ya, karena ada 2,6 juta orang menganggur baru. Seorang kecil, but kalau kita lihat lebih dalam lagi, nih, jadi ada 5,6 juta orang yang biasanya kerja di tempat yang gajinya baik ya, di pabrik gitu ya, gitu. Nah ini turun 5,6 juta orang, tapi tetap tidak dianggap penganggur sama BPS. Kenapa? Karena dia mengaku masih bekerja selama 1 jam terakhir, selama 1 minggu terakhir, selama 1 jam, selama 1 minggu terakhir, dia mengaku kerja. Maka dia tidak masuk ke dalam 2,7 juta orang itu. Tetapi BPS mencatat ada perubahan jenis pekerjaan. Dari pekerjaan formal, yang biasa di manufacturing dan lain-lain, sebanyak hampir 6 juta orang, berubah menjadi unpaid contributing family worker. Ini adalah orang-orang sebenarnya kerja tapi nggak dapat duit. Dia membantu keluarganya aja. Jadi orang-orang ini mengetuk pintu keluarganya, tolong saya nggak punya duit. Tolong saya tinggal di sini, saya kasih makan. Ini orang-orang ini kehilangan pekerjaan ini. Gitu loh. Banyak, lebih besar dari 2,7 juta. Kebayang nggak sih? Dan kalau kita lihat di sini data ini juga, itu mereka itu sebagian besar masuk ke sektor ini, agriculture, fishing. Yang manufacturing, yang ini nih, yang formal drop masuk ke sini semua. Jadi ini orang-orang pada sebagian banyak yang pindah ke desa, seperti krisis tahun 98, jutaan orang, bayangin, Exodus, ini Agustus 2020 datanya. Exodus dari formal worker dari kota ke desa mengetok pintu kerabat-kerabatnya, please, I cannot eat. Oke? Jadi ini parah, udah cukup parah. Nah sekarang, bagaimana menangani ini? Kebijakan kedua. Menangani ini berarti dengan itu tadi pemulihan ekonomi, dan kita melakukannya tentunya ya. Nah, jadi kita ada anggaran PEN. Saya nggak akan begitu banyak bicara ini, tapi ada. Cuman dan detail ya saya akan begitu banyak. Yang jelas 4% GDP kita spare dengan nilai hampir 700 triliun. Oke, hampir 700 triliun, dan bahkan mau lebih lagi awalnya itu dengan menteror Bank Indonesia dalam tanda kutip ya, Bank Indonesia untuk cetak duit gitu ya, dengan cara-cara yang kurang lazim. Untung tidak terjadi ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi kita memang membuat itu. Nah yang catatan saya adalah terutama untuk yang bansos itu belum ada evaluasinya karena masih berlangsung. Jadi kita nggak tahu. To what extent, kalau ini sudah di-disburse, sudah hampir semua di-disburse. Tapi apakah itu efektif, apakah mencapai sasaran, itu belum ada studinya. Jadi kita masih nunggu. Oke, jadi saya belum bisa banyak komentar, mohon maaf tentang ini. Dan saya juga tidak berani berkomentar tanpa pengetahuan yang cukup. Ya. Kebiasaan yang jelek. Ya. Oke, nah saya hanya ingin berkomentar tentang satu hal lain yang sekarang malah lebih krusial menurut saya, yaitu vaksin.
Oke. Nah, terakhir 5 menit terakhir mohon izin ini Bu Anti. Nah, ini belum banyak yang belum. Vaksinasi itu menjadi, karena di Indonesia itu ya, kebijakan stringensinya tidak begitu stringent dulunya. Sekarang juga. Terus juga telat, testing jelek. Jadi dari banyak aspek itu hampir di ujung kegagalan lah kalau menurut saya dalam aspek penanganan kesehatannya. Kita tuh masih diuntungkan karena berbagai hal ya, karena budaya, culture dan lain-lain. Kita tuh ada culture nurut ke pemerintah, karena di Amerika. Di Amerika tuh orang disuruh masker nggak mau, libertarian gitu. Kita nggak, kita ada budaya-budaya kayak gitu. Nah, kita nurut gitu, banyak. Nah sehingga semua yang jadi harapan satu-satunya untuk Indonesia bisa pulih seperti sedia kala hanya vaksin. Hanya vaksin. Kalau enggak, kita akan selalu below economic capacity. Oke? Dan vaksinasi ini itu banyak tantangannya, kompleks banget. Dari mulai vaksinnya ada apa enggak, efikasinya tinggi apa enggak, bagaimana distribusinya. Nah, dari yang paling penting menurut saya, bayar apa kagak. Sebelum itu, tapi ini ada survei dari UNICEF ya, yang menyatakan bahwa ternyata itu cukup besar orang Indonesia yang tidak mau divaksin. Jadi siapa di sini? Hanya 74% di sini. Di sini 60. Padahal perlu lebih dari hampir 70% penduduk untuk divaksin kalau kita mau mencapai herd immunity. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Jadi ini ada tantangan pertama. Tantangan pertama, orang kayaknya nggak mau divaksin dengan berbagai alasan. Ya, dengan berbagai alasan. Belum ke alasan duitnya, belum gitu ya. Nah, yang saya ingin sampaikan ke alasan duitnya. Nah, apalagi kalau diminta membayar, gitu loh. Ya. Jadi dari orang yang mau divaksin tadi, ini udah dikumpulin kecilin lagi ya. Dari orang yang mau divaksin tadi, udah buang tuh orang yang tidak mau divaksin, itu yang mau membayar hanya sekecil 38-40%, sisanya nggak mau bayar dia. Lepas dari valid atau tidaknya survei ini, cuma survei ini dilakukan oleh WHO, UNICEF, dan Kemenkes, gitu ya. Walaupun saya punya kritik keras terhadap cara mereka mensurvei ya, saya rasa nggak begitu valid. Tapi ini survei 100.000 orang lah, oke? Jadi wajib kita lihat dan catat. Nah, masalahnya adalah kalau masalahnya itu sudah kompleks, gitu ya. Terus memutuskan bahwa orang itu harus bayar, karena di Indonesia rencana ada beberapa skenario nih. Salah satu skenarionya itu orang harus bayar sebagian besar, namanya kasus vaksin mandiri gitu. Nah, kalau permasalahannya sudah begitu kompleks begini gitu loh, lu tambah lagi kompleksitas dengan suruh orang bayar. Kenapa sih? Saya gagal paham itu, terus terang. Gagal paham. Gitu. Kenapa? Karena untuk menggratiskan vaksin, untuk memberikan vaksin itu free, itu tidak mahal-mahal amat dibandingkan dengan 700 triliun program pen yang kita punya. Itu hitung-hitungannya. Kalau kita pakai vaksin yang relatif murah, ya, yang 200.000 per suntikan, 400.000 satu dosis, itu kita tidak memerlukan lebih dari 100 triliun. Gitu. Padahal uang pen itu 700 triliun misalkan. Terus kenapa dulu orang tuh sibuk sekali sampai minta ke BI untuk nyari uang untuk program pemulihan ekonomi, recovery dan lain-lain. Kalau untuk vaksin kok tidak mau berusaha keras seperti itu? Saya tidak ngerti. Kalau perlu utang. Dan ada satu masalah lagi yang ingin saya catat ya, dengan rencana pemerintah. Ini. Nah, ini kebetulan saya tadi malam utik data. Ya. Jadi saya punya data Susenas Maret 2019 di komputer saya nih, di mana di dalamnya ada jadi this is very reliable source. Ya. Kemudian saya hitung jumlah penduduk Indonesia Maret 2019 itu ada 267 juta. Oke, yang akan divaksin itu adalah orang yang hanya berusia 15 sampai 59 tahun. Gitu ya. Yang itu saya hitung ada 157 juta. Saya cek dengan apa yang dihitung Kemenkes mirip, angkanya 160 juta. Ini usia vaksin. Nah, kemudian saya bisa kelompokkan masyarakat ini berdasarkan miskin kayanya. Nah, ini 10% termiskin, ini 10% terkaya. Ini distribusinya. Nah, yang direncanakan oleh pemerintah adalah salah satunya yang akan digratiskan vaksin itu adalah mereka yang penerima bantuan iuran dari BPJS, PBI.
PBI tanda star, PBI star. Itu di Indonesia berdasarkan data yang tahun lalu, ini bukan tahun sekarang, itu penerima PBI itu udah 110,8 juta. Oke, cuman ini yang menarik. Ternyata PBI itu diberikannya itu tidak bocor gitu loh. Bocor, tidak semua ke orang miskin. Ya. Bahkan orang 10% terkaya juga ada yang menerima PBI 5,8 juta gitu loh. Dengan konsekuensi apa? Di kalangan orang miskin tidak semua punya PBI gitu loh. Jadi dari usia vaksin di kalangan 10% termiskin itu hanya 7,7 juta orang yang memegang PBI. 5,6 tidak gitu. Kalau ditotalin 40% termiskin itu 26,5 juta, itu dia tidak akan ke vaksin. Forget it, mereka mau bayar. Kenapa? Karena pengeluaran mereka per bulan itu rata-rata 1 sampai 3 juta. Kalau dia harus bayar vaksin 400.000 per anggota keluarga, ada 4 anggota keluarga, maka mereka tidak harus makan sebulan. Oke? So this is very ridiculous. Ya, rencana itu. Ya. Dan satu lagi, orang-orang yang dianggap mampu, yang katanya 40% atas, itu mereka juga nggak kaya-kaya amat. Jadi Indonesia itu seolah-olah negara income-nya itu upper middle income, tetapi kalau ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata nggak kaya-kaya amat. Kenapa? Karena banyak yang ngumpul kayaknya di sini, bahkan di 1% terkaya. Jadi kalau kita distribusikan, orang Indonesia itu kebanyakan itu nggak kaya-kaya amat, tidak mampu-mampu amat. Itu data bilang begitu. Kalau mereka tetap harus membayar, maka cara-cara satu-satunya mereka harus nabung. Oke, supaya tetap bisa makan. Kalau nabung, harus berapa lama nabung? Masa virus kan nggak nunggu dulu. Hey, saya virus, saya mau datang, kamu nabung dulu ya? Kan nggak. Harus disuntik segera gitu. Masa dia harus 6 bulan dulu nabung, nanti virusnya nunggu dulu 6 bulan, baru disuruh nabung? Enggak. Nah ini saya nggak ngerti. Jadi tolong kalau siapapun yang nonton ini, saya minta juga mungkin mohon ke Bang Andrinov untuk menyampaikan. Tolonglah, gitu. Ini 100 triliun, nggak banyak. Jadi menurut saya vaksin itu harus wajib, dengan konsekuensi pemerintah mensubsidi penuh untuk yang tidak mampu dan tidak bersedia membayar. Karena mereka jadi masalah nanti kalau tidak mau. Ya. Nah, untuk azas libertarian, individual right, mereka yang mau bayar sendiri boleh, mau pergi naik pesawat ke Amerika nyari Pfizer vaksin sendiri boleh. Mau ngimpor vaksin Moderna dengan harga mahal boleh, silahkan. Tapi yang tidak mampu dan tidak bersedia membayar harus disuntik dan digratiskan. Itu solusi satu-satunya kalau kita ingin cepat krisis. Dan kalau ini tidak selesai, tidak beres, forget it, kita akan pulih. Karena kita akan ini hitung-hitungan saya, jika vaksin tidak berhasil, maka ekonomi akan selalu berada setidaknya di 90% capacity dengan mobility 20%. If not worsening ya. If not worsening. Nah kalau kita hitung-hitung, GDP Indonesia itu kan 116 ribuan triliun. Nah 10% itu kan 1.600 triliun. Kalau kita mau bayarin full subsidi vaksinasi itu cuma 100 triliun. Masa kita ngorbanin 1.600 triliun hanya menghemat 100 triliun? Tolonglah ya, please. Itu aja dulu Mbak Antik. Terima kasih.